Ahok tegaskan akan melanjutkan penggusuran di wilayah Kampung Pulo. Sementara warga Kampung Pulo berkeras tuntut ganti rugi sesuai peraturan Gubernur nomor 163 tentang normalisasi Kali Ciliwung. Beberapa pengacara bahkan mengajukan diri untuk membela hak warga tanpa dibayar. Hingga Sabtu malam, warga Kampung Pulo masih menunggu sikap tegas Pemprov DKI Jakarta terkait ganti rugi pasca pembongkaran rumah mereka. Sikap warga ini mengacu pada Pergub nomor 163 tahun 2012 tentang normalisasi Kali Ciliwung. Peraturan ini juga menyebutkan ada ganti rugi bagi segala sesuatu yang menjadi milik warga. Ketika warga bertanya, tidak menerima, warga bingung, dianggap memberontak. Ketika warga diam saja, dianggap membandel untuk tinggal di situ. Saya kira hanya orang gila yang mau bertahan di tempat itu. Semua warga tidak ingin tinggal di tempat ini dan semua ingin ada. Jadi warga sama sekali tidak menolak normalisasi. Pemerintah DKI Jakarta menolak memberi ganti rugi pada warga dan mengeluarkan SP1 dan SP2 sebelum penggusuran. Warga Kampung Pulo dianggap melanggar Perda nomor 8 tahun 2008 tentang ketertiban umum dan tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB. Dianggap tak terbuka secara konstitusional, beberapa pengacara ajukan diri membela warga Kampung Pulo tanpa dibayar untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebenarnya kami prihatin dengan hak tanah yang sudah dimiliki bertahun-tahun dan ini sudah terjadi di seluruh Indonesia. Hak ulayat tiba-tiba tidak diakui oleh negara, kemudian diambil alih begitu saja tanpa ada. Nah ya, kita melihat bahwa warga Kampung Pulo itu hanya punya aset satu-satunya itu tanah itu. Dituduh mengabaikan hak warga Kampung Pulo, Ahok tegaskan telah menyiapkan tempat relokasi yang sangat memadai di Rumah Susun Jatinegara Barat. Penggusuran Kampung Pulo tidak dapat ditunda lagi karena pengerjaan normalisasi memperhitungkan musim hujan yang akan segera tiba. Prinsip saya mana yang paling penting untuk mengatasi banjir, ya mau nggak mau kita akan lakukan. Kampung Pulo kan udah jelas ini. Terus kamu lihat nggak kalau Kampung Pulo, kan kami juga turunkan intel sebetulnya. Kalau orang mengatakan saya main hunter, enggak loh. Kita pelajari secara social mapping kami lakukan. Misalnya kita punya dasar social mapping bilang begini. Orang yang Kampung Pulo asli, itu tidak ada yang mau tinggal di bantaran sungai loh. Sebanyak 518 rumah terkena proyek normalisasi Kampung Pulo. Selama tinggal di kawasan langganan banjir ini, beberapa warga mengantongi bukti fair bonding dan rutin membayar pajak bumi dan bangunan setiap tahun. Rencananya sidang gugatan warga Kampung Pulo akan dilaksanakan Senin besok. Sementara sidang SP2 dan SP3 akan digelar Selasa mendatang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.